Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan diskusi yang PowerPoint-nya akan ditampilkan. Tunggu ya. Sudah terlihat? Sudah. Baik, kepada pemateri pertama, saya persilakan kepada Anggi Wulan Ramadhani untuk membacakan materi. Baik, karena Anggi Wulan tidak mau membaca, jadi saya baca. Pembahasan. Tahapan pembelajaran matematika menurut para ahli. Teori pembelajaran matematika, prinsip pembelajaran matematika. Tahapan pembelajaran menurut para ahli. A. Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh pendidikan yang dilahirkan di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 19 Agustus 1896. Ayahnya bernama Arthur Piaget, sedangkan ibunya bernama Rebecca Jackson. Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat perkembangan intelektual dalam pembelajaran. Salah satunya adalah menekankan perkembangan dalam pembelajaran matematika. B. Brunner. Brunner yang memiliki nama lengkap Jeremy S. Brunner, seorang ahli psikologi 1915 dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai proses pemikir dan pencipta informasi. Next.
Dienes. Dienes Zoltan P. 1973 adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan Brunner, dan pengembangan diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa, sehingga
Mohon maaf, Justin sedang jelek jaringannya. Saya akan melanjutkan. C. Denis Zoltan P. 1973 adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan Brunner, dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Denis berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur. Denis mengemukakan bahwa tiap konsep atau prinsip dalam matematika akan dapat dipahami dengan baik. Next. Teori pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Adapun tahapan perkembangan kognitif anak adalah sebagai berikut. Surya dalam IPD 2015. Yang pertama, tahap sensorimotor umur 0 sampai 2 tahun. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Yang kedua, tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasi. Yang ketiga, tahap operasional konkret umur 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran, logika, atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang pada saat ini, dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artikalisme. Yang keempat, tahap operasional formal umur 12 atau dewasa. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Yang akan melanjutkan, Saudari Anggi Wulandari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang prinsip pembelajaran matematika. Prinsip pelajaran matematika. Prinsip belajar matematika menurut Denis, suatu pembelajaran matematika dapat tercapai dengan optimal, maka diperlukan suatu acuan teori tentang bagaimana seharusnya suatu konsep matematika tersebut harus diajarkan. Selanjutnya, menurut Denis, dalam Orton 1992, pembelajaran matematika itu harus memperhatikan 4 prinsip, yaitu prinsip dinamik. Proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi,
Anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan satu konsep matematika. Kedua, prinsip konstruktivis. Konstruksi harus mengambil bagian sebelum analisis dapat berfungsi secara efektif. Ketiga, prinsip variabilitas matematika. Setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel esensial yang perlu dibuat bermacam-macam bila generalisasi dari konsep matematika itu telah tercapai. Keempat, prinsip variabilitas perseptual, bahwa untuk mencapai suatu abstraksi yang efektif dari struktur matematika haruslah diakomodasi situasi-situasi yang berbeda untuk struktur atau konsep. Baik, itulah tadi materi dari kami. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Perwakilan per kelompok. 1 pertanyaan. Saya persilahkan. Moderator yang bertanya. Sebutkan nama, perwakilan dari kelompok berapa, dan NIM. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kirana Wulansari, NIM A1H1190015. Saya dari kelompok 2. Adapun pertanyaan saya yaitu, coba sebutkan dan jelaskan konsep dan fungsi apa saja yang disebutkan dalam teori Piaget tentang pembelajaran matematika. Baik, terima kasih. Terima kasih. Moderator, saya ingin bertanya. Saya Putri dari kelompok 3. Moderator. Baik, saya persilakan dari Putri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 025 dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya itu, jelaskan metode pembelajaran matematika yang sesuai pada anak. Itu saja. Terima kasih. Diulangi. Jelaskan metode pembelajaran matematika yang sesuai pada anak. Kelompok ada lagi. Bismillah, moderator. Bisa Atas nama siapa dan perwakilan kelompok berapa? saya wakilkan pertanyaan dari Desti. Silahkan. Perkenalkan, nama perwakilan dari kelompok itu. Pertanyaannya, bagaimana tahapan perkembangan pembelajaran? Itu saja saya kembali ke belakang.
Apakah masih ada yang lain untuk bertanya ke kelompok? Moderator, saya ingin bertanya. Iya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi Budiani, wabarakatuh. wakilan dari NIM A1H19053, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, di kelompok Anda telah menjelaskan prinsip dinamik. Proses adalah proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi anak-anak melalui proses penjelasan membentuk atau menemukan suatu konsep matematika. Jadi pertanyaan saya, eksperimen seperti apa yang dipelajari untuk membentuk dan menemukan suatu konsep matematika? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada atas nama Budiani telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri. Yang akan menjawab pertanyaan yaitu Saudari Ola. Ola, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andires Riola, NIM 040, akan menjawab pertanyaan dari Putri yang pertanyaannya jelaskan metode pembelajaran matematika yang sesuai pada anak. Pengajaran matematika yang sesuai untuk anak usia dini adalah metode bermain, mendongeng, praktek langsung, dan menggunakan alat bantu yang warna-warna agar anak tidak jenuh. Hindari menyajikan materi matematika dengan cara yang abstrak. Sebab menyajikan matematika secara abstrak dan formal akan menjauhkan anak dari matematika. Maka pengajaran matematika yang abstrak dapat dilakukan melalui belajar dari sesuatu yang konkret menuju sesuatu yang abstrak. Selain itu, matematika hendaknya disajikan dengan menggunakan alat bantu yang dapat berupa objek nyata ataupun gambar objek. Anak mulai dikenalkan dengan konsep matematika yang bersifat sederhana dan memanfaatkan objek yang berada di sekitar anak. Anak usia dini mulai mengenal objek dasar matematika yang bersifat konkret. Karena pada anak usia 4-5 tahun berbeda pada perkembangan berpikir para operasional konkret. Hal ini akan lebih menarik dan mudah diikuti oleh siswa. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Indira Putri Utami, NIM A1H19046. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Putri. Langsung saja jawabannya. Pertanyaannya. Jelaskan metode pembelajaran matematika yang sesuai pada anak. Yang pertama, metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu
baik sebenarnya atau hanya sekedar tiru-tiruan. Yang kedua, metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan terlebih dahulu definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. Yang ketiga, metode real dan latihan. Metode real mengutamakan kemampuan untuk menghafal fakta-fakta matematika, sedangkan metode latihan yaitu dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dengan menggunakan alat bantu. Metode tanya jawab adalah cara pembelajaran pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Baik, terima kasih. Itulah tadi forum kelompok. Apakah ada lagi? Dari forum, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, jika ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan ke Putri. Apakah bisa diterima pertanyaan yang kami berikan? Baik, terima kasih kepada Ando Rizky Ola yang sudah menjawab dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Desti. Yang akan menjawab Saudari Justin, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desti. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana tahapan pembelajaran menurut Piaget? Tahapannya yaitu, 1. Menentukan tujuan pembelajaran, 2. Memilih materi pelajaran, 3. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif, 4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut. Misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. 5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pertanyaan Desti dijawab oleh Saudari Justin. Apakah ada forum yang ingin menambahkan? Dari forum yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Desti. Apakah diterima jawaban dari kami? Bisa menambahkan? Bisa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sufiani, NIM 058. Baik, saya perwakilan kelompok 5. Ini menambahkan jawaban dari pertanyaan Desti. Bagaimana tahapan pembelajaran menurut Piaget? Yaitu 1. Tahapan operasional konkret, yaitu anak mampu berpikir logis mengenai kejadian konkret, memahami konsep percakapan, objek menjadi kelas-kelas, menetapkan objek dalam urutan yang teratur. 2. Operasional formal, perumusan dan pengujian hipotesis, pemikiran abstrak, penerapan hipotesis deduktif, pemikiran tidak lagi terikat pada versi indera. Itu saja. Baik, terima kasih kepada
Uri Sulfiani. Kembalikan kepada Desti, apakah diterima? Desti. Baik, saya perwakilan dari Desti. Jawabannya cukup jelas, saya terima. Saya kembalikan kepada model. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Udiani. Yang akan menjawab Saudari Asmalino, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Udiani. Yang pertanyaannya, eksperimen seperti apa yang dipelajari untuk membentuk dan menentukan suatu konsep matematika? Eksperimen yang akan dipelajari untuk membentuk dan menemukan suatu konsep matematika yaitu dengan cara memahami masalah, meminta siswa untuk mengulangi pertanyaan dan siswa sebaiknya mampu menyatakan pertanyaan dengan fasih, menjelaskan bagaimana terpentingnya dari pertanyaan meliputi apa yang ditanyakan dan data apa yang diketahui, bagaimana syaratnya. Kedua, merencanakan penyelesaian untuk menjawab masalah yang ditanyakan. Siswa harus membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, mengumpulkan informasi dan data yang ada, dan menghubungkan dengan beberapa fakta yang berhubungan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Ketiga, menyelesaikan semua masalah dengan penyelesaian. Siswa harus yakin bahwa setiap langkah sudah benar. Ketiga, memeriksa kembali hasil yang diperoleh dengan memeriksa kembali hasil untuk menguatkan dan mengetahui mereka dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaannya dengan benar. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari forum yang ingin menambahkan? Moderator, saya mau menambahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Poni Aprilia, NIM A1 H1919033. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Uliani yang pertanyaannya, eksperimen seperti apa yang dipelajari untuk membentuk dan menemukan suatu konsep matematika? Seperti peningkatan kemampuan matematika anak usia dini melalui permainan jam pintar di taman kanak-kanak. Alat permainan merupakan bahan mutlak bagi anak untuk mengembangkan dirinya yang menyangkut seluruh aspek perkembangannya. Sama halnya dengan alat permainan jam saya lanjutkan. Alat permainan merupakan bahan mutlak bagi anak untuk mengembangkan dirinya yang menyeluruh aspek perkembangannya. Sama halnya dengan alat permainan jam pintar. Adapun hubungan kemampuan matematika dengan permainan jam pintar adalah permainan jam pintar di mana anak yang belum mengenal konsep matematika, anak tersebut akan melihat langsung angka yang tertera pada jam pintar. Sebaliknya, di balik angka ada konsep angka sesuai dengan lambang bilangan ada yang tersebut dengan sendirinya. Kenapa anak yang belum mampu membilang dengan sendirinya, dia akan menemukan kepingan di mana di belakang kepingan tersebut sudah ada konsep angka, yaitu
ada benda atau gambar yang sesuai dengan yang di depannya. Dengan demikian, anak sudah mengenal kemampuan matematika. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Foni Aprilia. Selanjutnya, kelompok saya akan menambahkan kepada Saudari Eka Sapersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya. Saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Udiani. Saudari Udiani. Pertanyaannya yaitu, eksperimen seperti apa yang dipelajari untuk membentuk dan menemukan suatu konsep matematika? Jelaskan. Yaitu yang pertama eksperimen, yang satu memahami 1 sampai 10 secara konkret. Dalam pendekatan Montessori, anak usia dini penting memahami angka 1 sampai 10 secara konkret. Pemahaman anak bekerja dari hal konkret ke abstrak. Saat hanya menyebut angka 1, anak akan lebih paham jika disertai meletakkan satu benda. Sedangkan simbol 1, 2 di situ dapat dikenalkan, kemudian jika tidak, anak cenderung hanya menghafal 1, 2, 3 tanpa ada bayangan bagaimana sih. Kedua, sandpaper. Mengenalkan matematika pada anak PAUD dan TK dapat menggunakan alat peraga berupa sandpaper number. Alat ini lumrah digunakan dalam pendekatan Montessori. Yang ketiga, matematika di sekitar kita. Yang keempat, salt painting. Melukis angka dengan garam dapat menjadi kegiatan menyenangkan bagi anak-anak. Yang kelima, menulis angka di pasir. Aktivitas menulis angka di pasir dapat dilakukan untuk mengenalkan cara menulis angka pada anak. Yang keenam, lagu anak. Belajar melalui lagu selalu menjadi cara menyenangkan bagi anak-anak. Yang ketujuh, mengenalkan ukuran. Yang kedelapan, mengenal bentuk. Mengenal bentuk 2D dengan alat peraga puzzle bentuk lingkaran segitiga persegi. Kemudian dilanjutkan menunjukkan benda-benda di sekitar yang memiliki bentuk sama. Yang kesembilan, lompat geometri. Mengenal bentuk geometri juga dapat dilakukan lewat permainan lompat geometri. Baik, itulah tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada dari forum yang ingin menambahkan? Tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Kepada Saudari Udiani, bagaimana? Baik, terima kasih moderator. Saya kira sudah cukup jawaban dari forum dan dari kelompok Anda dan teman-teman. Terima kasih sudah terima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Kirana Wulansari yang akan dijawab oleh Wa'ode Ririn Septiasoleh. Kepada Wa'ode, Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kirana Wulansari. Pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan konsep dan fungsi apa yang disebutkan dalam teori Piaget tentang pembelajaran matematika. Konsep yang disebutkan dalam teori pembelajaran Piaget ini ada dua, yaitu pertama konsep deduktif, di mana proses pembelajaran dimulai dari definisi dan diikuti dengan pembahasan contoh-contoh dan yang bukan contohnya. Contohnya, guru menunjukkan definisi atau pengertian. Setelah itu barulah meminta siswa untuk menentukan bangunannya, datar yang merupakan belah ketupat dan yang tidak belah ketupat. Kedua, konsep induktif.
Konsep ini dimulai dari contoh lalu pembahasan definisinya. Contohnya, guru menunjukkan contoh-contoh belah ketupat. Setelah itu barulah meminta siswa untuk menunjukkan pengertian definisi belah ketupat tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh kelompok saya kepada Anggi Wulan Ramadhani seperti Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Kirana, yaitu coba sebutkan dan jelaskan konsep dan fungsi apa saja yang disebutkan dalam teori Piaget tentang pembelajaran matematika. Dalam konsep Piaget, Piaget juga menggunakan skema. Skema adalah cara mempersepsi, memahami, dan berpikir tentang dunia. Skema yang ada pada seseorang akan menentukan bagaimana ia akan merespon lingkungan fisik. Bagi guru matematika, teori Piaget jelas sangat relevan karena dengan menggunakan teori itu, guru akan bisa mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak-anak di sekolahnya. Dengan demikian, guru bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi para siswanya. Baik, itulah tadi sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh Ian Pramudia. Kepada Saudari Ian, saya persilakan. Baik, karena jaringan Saudari Ian Pramudia kurang memadai, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espiati, NIM A1H1190443. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Saudari Kirana Wulansari, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana kita sebagai calon guru dalam mengenalkan konsep pembelajaran matematika pada anak usia dini seperti pada pembelajaran tentang persegi, tentang panjang dan orientasi sudut haruslah berbeda-beda. Ada beberapa konsep matematika yang perlu diajarkan kepada anak usia dini. Pertama yaitu konsep angka. Angka merupakan hal yang paling dasar pada matematika. Mengajarkan konsep angka pada anak usia dini dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, mengenalkan konsep angka kepada anak usia 0-3 tahun. Kedua, mengembangkan konsep angka pada anak usia 3-6 tahun. Untuk mengenalkan konsep angka pada anak usia di bawah 3 tahun dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu membilang, yaitu menyebutkan bilangan berdasarkan urutan. Kedua, mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung. Ketiga, membandingkan antara kelompok benda satu dengan kelompok benda yang lain untuk mengetahui jumlah benda yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. Setelah mengenal angka, maka perlu dikembangkan pemahaman anak. Konsep angka dikembangkan melalui 3 tahap. Pertama, menghitung. Kedua, hubungan satu-satu. Dan terakhir, menjumlah. Terus kedua yaitu konsep pola dan hubungan. Untuk mengembangkan kemampuan mengenal pola dan hubungan, anak perlu diberi banyak kesempatan untuk mengenali dan memanipulasi benda serta mencatat persamaan dan perbedaannya. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pola dan hubungan pada anak, di antaranya
adalah mengajak anak bermain, menyusun antrian, mobil-mobilan, membentuk pola barisan hijau, biru. Ketiga yaitu konsep hubungan geometri dan ruang. Dimaksud di sini adalah anak mengenal bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, segi empat, persegi, lingkaran yang sama, dan posisi dirinya dalam suatu ruang. Dan konsep terakhir yaitu konsep pengukuran. Anak belajar mengukur dari berbagai kegiatan yang membutuhkan kreativitas. Tahap awal anak tidak menggunakan alat, tetapi mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, cepat, dan lebih lambat. Tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur bukan standar seperti pita, sepatu, dan sebagainya. Pada tahap lebih tinggi, anak diajak menggunakan jam dinding, penggaris, skala, dan termometer. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan pengukuran pada anak adalah mengajak anak mengukur panjang dan lebar rak mainan menggunakan tali atau pita. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Forum, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, karena tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Kirana Wulansari. Bagaimana? Baik, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaan terakhir. Karena sudah dijawab, maka berakhirlah juga Zoom pada hari ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.